Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Putra Sadewa, NIM C021024. Akan membacakan tugas yang saya buat yang berjudul pemotongan PPh 21 pegawai tetap. Pengertian PPh 21 dan yang membedakannya dengan pasal-pasal lain. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2016 PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, di mana penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dengan kata lain, setiap penghasilan yang diterima dan berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh 21. Dasar hukum ditetapkannya potongan PPh 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang diikuti dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak meliputi Dirjen Pajak Nomor 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26. PP Nomor 102 PMK 010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. PP Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. PMK Nomor 16 PMK 3 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Pemotong pajak. Lantas siapa saja subjek yang berhak dan wajib melakukan pemotongan pajak PPh Pasal 21? Mereka adalah 1. Pemberi kerja baik orang pribadi, badan dan maupun perwakilan badan atau cabang. 2. Jika pemberi kerja merupakan instansi negara, pemotong pajak merupakan bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ketiga, badan penyelenggara dana pensiun atau jaminan sosial tenaga kerja, termasuk jaminan hari tua. 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 5. Penyelenggara kegiatan yang di dalamnya terdapat pembayaran honorarium, hadiah, atau penghargaan. 6. Badan lainnya yang memberikan honorarium, fee, atau pembayaran lain yang berkaitan dengan jasa tenaga ahli dan atau memiliki status subjek pajak luar negeri dan atau peserta pendidikan atau magang. Ada juga aktivitas pekerjaan yang dilakukan, namun mereka tidak berhak atau wajib untuk melakukan pemotongan, yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Organisasi internasional yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai organisasi yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. 3. Organisasi internasional yang ketentuan pajaknya diatur oleh ketentuan perjanjian internasional. 4. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan usaha, contoh orang yang mempekerjakan asisten rumah tangga.
Wajib pajak PPh pasal 21 pegawai tetap terbaru. Adapun wajib pajak PPh pasal 21 menurut Perdirjen nomor 16 PJ 2016 yang bisa diakses secara online di sini adalah orang yang menerima penghasilan di antaranya sebagai berikut. 1. Pegawai atau mantan pegawai. 2. Penerima uang pesangon pensiun jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Ketiga, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter, konsultan, atau notaris. 4. Bukan pegawai seperti pekerja seni seperti penulis, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, pelawak bintang film, peragawati, fotografer, dan pekerjaan sejenis. 5. Atlet atau olahragawan. 6. Pengajar, pelatih, atau penceramah. 7. Agen. Objek pajak PPh pasal 21 terbaru. Seperti yang telah disebutkan pada bahasan di atas, PPh pasal 21 merupakan potongan pajak yang didasari atas penghasilan orang pribadi. Namun, apa saja jenis penghasilannya? Hal ini juga diatur di dalam Perdirjen Pajak nomor 16 PJ 2016. Penghasilan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap baik yang sifatnya teratur maupun tidak. Kedua, penghasilan yang diterima oleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun dan penghasilan sejenis. Ketiga, penghasilan berupa uang pesangon dan manfaat dari program jaminan pensiun dan tunjangan hari tua yang dibayar sekaligus, di mana pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 4. Penghasilan yang diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas freelancer. 5. Imbalan non-pegawai seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan. Tarif PPh 21 pegawai tetap. Jika berbicara tarif pajak penghasilan khususnya pada pasal 21 yang terbaru, ada dua faktor perhitungan yang perlu Anda ketahui. Kedua faktor tersebut adalah penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. PKP. Penghasilan kena pajak. Untuk PKP, tarif pajak penghasilan dikenakan sebagai tarif pajak progresif yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dikenakan sebagai tarif pajak progresif, maksudnya adalah tarif tersebut akan bertambah seiringnya besaran penghasilan wajib pajak. Cara perhitungan yang benar adalah dengan menghitung PPh 21 pada tiap lapisan. Penghasilan 350 juta tadi dibagi-bagi ke dalam lapisan perhitungan. Diawali dengan lapisan pertama 50 juta. Sisanya dibagi sesuai dengan selisih per lapisan. Dengan kata lain, jika Pak Widi berpenghasilan 360 juta setahun, maka perhitungan yang benar adalah hitung lapisan pertama terlebih dahulu, yaitu 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. Lalu ambil selisih antara lapisan pertama dan kedua, yaitu 250 juta sampai 50 juta sama dengan 200 juta rupiah. Selisih ini kemudian dikali dengan pengali tarif pajak lapisan kedua, yaitu 200 juta dikali 15% sama dengan 30 juta. Kemudian tinggal mengkali sisanya dengan lapisan ketiga, yaitu 110 juta kali 25% sama dengan 27.500.000. Demikianlah pembacaan tugas yang telah saya